Oke ya, jadi saya melanjutkan saja ya. Jadi kalau ini saya bayangkan ya, ini siapa yang ulang tahun? Bapak Ibu, selamat ulang tahun ya. Jadi peran saya hari ini adalah seperti ini ya. Jadi mengubah roti yang bagus ya, roti yang sudah jadi, sudah mateng, ditempeli hiasan-hiasan ya, sehingga menjadi bagus. Nah, itu aja ya. Jadi tadi modul sudah dijelaskan oleh Prof. Puji ya. Kemudian yang E-modulnya sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi. Nah, jadi sudah jadi kue ulang tahun yang sebelah kiri ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya nambahi sedikit ya nanti sehingga bisa menjadi interaktif. Nah, jadi saya nanti tidak ada hubungannya dengan kimia ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan adonan roti itu isinya apa ya. Kemudian manggangnya berapa menit tidak ya. Jadi saya tidak bicara tentang rotinya, tapi saya bicara tentang hiasannya saja. Ini peran saya, sehingga ringan saya hari ini ya. Jadi nempel-nempeli saja sehingga menjadi interaktif. Nah, itu. Oke, ini supaya nyambung saja ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya sekarang ini kita perlu membuat sarana belajar siswa ya. E-modul ya. Mengapa ya, karena kita tidak interaksi langsung. Kita perlu menyiapkan. Nah, E-modul itu banyak sekali ya. Jadi E itu berarti yang berupa file gitu aja intinya. Jadi E itu berupa file yang bisa dikirimkan ke sana ke sini ya, itu sudah E ya. Jadi Bapak Ibu membuat modul menggunakan MS Word ya, menggunakan Word ya. Itu sudah E-modul Bapak Ibu ya. Karena sudah bisa dikirim ke sana ke sini ya. Terus kemudian kalau Word itu kelemahannya bisa diedit, misalnya diedit oleh orang lain. Nah, supaya tidak bisa diedit atau agak sulit diedit, dipindah ke PDF. Nah, itu juga E-modul ya. Kemudian PDF itu kurang menarik, misalnya hanya scroll dari atas ke bawah halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, itu perlu diperbaiki lagi. Nah, ya, jadi E-modul sekali lagi itu adalah sesuatu ya yang sudah berupa file. Nah, itu nanti bisa dibuka tentu saja sesuai dengan apa yang dimiliki oleh siswa ya. Jadi siswa punya HP ya berarti kita menyediakan sesuatu yang bisa dibuka di HP ya. Laptop juga seperti itu. Nah, sudah banyak Bapak Ibu ya. Jadi untuk mempercantik tadi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah bisa membuat modul Word kemudian di PDF-kan. Nah, supaya menjadi lebih menarik, interaktif itu bagaimana? Nah, itu software-software itu sudah tersedia Bapak Ibu ya. Jadi ada yang gratis, jadi memang gratis, kemudian ada yang berbayar. Berbayar pun juga ada tawaran uji coba. Nah, ya, jadi tidak harus beli. Nah, kalau uji coba ya nanti risikonya ada watermark yang ada di sana itu ada. Nah, kemudian juga sudah ada banyak istilahnya ya, ahli-ahli IT yang mencari crack-nya. Jadi aslinya itu tidak gratis ya, tapi ada yang ahlinya yang mencari sehingga yang tidak gratis itu menjadi gratis karena ada crack-nya ya. Jadi software itu yang mahal itu bukan softwarenya sebenarnya, tapi Bapak Ibu passwordnya ya. Jadi passwordnya atau registrasinya itu yang mahal ya. Biasanya software mentahnya itu di share bebas, tetapi kapasitasnya terbatas ya, kemampuannya. Nah, kalau dia membayar ya nanti akan diberi nomor registrasi. Nah, itulah yang mahal. Nah, nomor itu sudah banyak yang mencari, kemudian di share secara bebas ya. Jadi istilahnya saya software itu ya mencuri kecil lah istilahnya. Ya karena mestinya software itu bayar tetapi sudah ada crack-nya. Nah, ini dulu saya tanya ke seseorang
ini berdosa enggak istilahnya ya. Ya intinya tinggal produknya nanti, kalau produknya untuk siswa dan digratiskan istilahnya ya istilahnya tidak bernilai ekonomi ya itu enggak masalah. Nah, kalau bernilai ekonomi menghasilkan uang nah itulah yang bermasalah. Oke. Kembali ke sini ya. Jadi software yang pertama itu adalah Sigil. Nah, Sigil itu gratis ya. Gratis dan terus berkembang. Ya, jadi pengembangnya itu terus memperbaiki sehingga Bapak Ibu nanti kalau menginstal software Sigil itu setiap periode tertentu itu ada tawaran. Apakah diupdate? Ya, seperti itu. Nah, jadi monggo. Ini alternatif pertama, Sigil terus berkembang ya. Jadi ini saya ambil tadi malam saya cek betul ya. Jadi terus diperbarui ya. Nah, ini software yang sangat sangat luas ya. Jadi istilahnya pemula sampai ke yang profesional ya itu bisa menggunakan ini. Nah, semakin profesional berarti semakin banyak menggunakan yang tengah ini, nah, skripnya. Nah, itu berarti nanti hasilnya akan semakin bagus ya. Kalau yang pemula mungkin hanya mengubah dari Word kemudian ke EPUB ya. Jadi e-modul kemudian sifatnya hanya klik ke sana, klik ke sini, nah itu bisa. Ya. Itu yang pertama, Sigil. Terus kemudian yang berikutnya adalah Kavisoft. Nah, ya, jadi Kavisoft itu identik dengan Sigil tadi, tetapi ini agak terbatas ya karena semua fiturnya itu sudah disediakan. Jadi ini lebih mudah. Kalau Sigil tadi betul-betul nol ya, jadi kita mau mengkreasi sendiri menggunakan skrip ya. Kalau Kavisoft ini tidak ya. Nah, karena tidak bebas ya, kemampuannya sesuai yang disediakan oleh Kavisoft ini ya. Ini termasuk yang berbayar Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian Calibri ya, ini juga sama dengan Kavisoft ya. Jadi ini sudah ada menu-menu di atasnya ya, kemudian kita ingin apa, nah itu juga difasilitasi di sana. Nah, kemudian yang hari ini ya, ini saya memilih salah satu ya, yaitu menggunakan Flip ya. Jadi Flip PDF yang profesional. Ya. Flip PDF profesional ini tengah-tengah Bapak Ibu ya. Jadi tengah-tengah itu artinya yang pemula sekali ya itu saya yakin bisa ya karena menu-menunya nanti ada disediakan di sini. Terus kemudian yang ingin mengembangkan lebih jauh ya. Jadi mengutak-atik skrip yang ada di sebelah kirinya ini ya. Jadi toolbarnya seperti apa, tampilannya seperti apa, kontrolnya seperti apa, tombol-tombolnya dikreasi sendiri. Nah, itu sangat mungkin. Nah, pada kesempatan ini ya saya akan menggunakan atau memilih salah satu saja, yaitu menggunakan Flip PDF yang profesional. Nah, software yang ini tadi ya, jadi sudah saya coba yang kami pilih ini dengan berbagai pertimbangan tentu saja ya. Jadi yang pertama pemula pun bisa ya. Terus kemudian yang seperti disampaikan Pak Lutfi tadi ya, jadi e-modulnya itu jangan teks saja. Nah, ya sehingga nanti ini bisa ditambah dengan video dari YouTube, jadi berupa link ya, atau video kita sendiri yang ada di laptop kita sendiri. Jadi artinya yang kita buat sendiri, kita edit sendiri itu kita masukkan bisa. Ya. Kemudian hiperlink ya, jadi ingin link langsung ke bacaan tertentu itu bisa. Ya, jadi kita tinggal menuliskan, ya kita beri warna atau kita tonjolkan, nah, siswa diminta untuk klik itu, lah akhirnya nanti akan terhubung ke internet ke alamat yang kita tuju, itu bisa. Kemudian animasi otomatis bisa, baik teks maupun tidak. Di CCP bisa, ya. Seperti Prof. Puji tadi atau Pak Lutfi tadi ya, jadi ada modul tidak hanya bacaan saja, tapi bisa untuk praktikum misalnya. Praktikumnya otomatis praktikum online, berarti juga harus ada softwarenya.
Nah, softwarenya itu kita tempelkan ya, atau programnya itu kita tempelkan di e-modul kita. Itu juga bisa ya. Jadi teks yang kita hasilkan tadi ya bisa ditempeli video, gambar otomatis bisa ya, kalau gambar. Kemudian audio itu juga bisa. Jadi misalnya nanti ada gambar tertentu di situ ya. Kalau itu diuraikan dengan teks itu panjang sekali atau terlalu makan tempat, dijelaskan oleh gurunya, ditempeli audio. Nah, itu juga bisa. Oke, jadi ini yang kami pilih ya dengan alasan itu tadi ya. Terus kemudian publikasinya, jadi hasil akhir kan harus dipublish ya. Itu juga banyak sekali di sini ya. Jadi bisa berbasis Android, endingnya nanti bisa dibuka di Android, bisa dibuka di Windows ya. Kemudian juga bisa juga di Mac ya. Jadi artinya kan produk yang kita hasilkan itu bisa dibuka oleh hampir semua ya. Hampir semua komputer atau HP yang dimiliki oleh pengguna atau dalam hal ini oleh siswa. Nah, ini saya mengenalkan dulu ya softwarenya, kemudian nanti saya coba ya, coba menggunakannya ya, jadi mendemokan cara menggunakan ya. Nah, kemudian nanti berikutnya Bapak Ibu ya yang menggunakannya. Jadi ini sangat mudah, artinya mudah ini kita tinggal ngambil, berarti sekali lagi Pak Karmin tadi sifatnya menghias. Nah, jadi modul itu harus sudah ada. Jadi modul PDF itu tanggap roti ulang tahun yang mentah tadi yang belum dihias itu harus sudah punya dulu ya. Nah, kemudian kita import menuju ke software Flip ini. Nah, kemarin kalau nggak salah Pak Rusli sudah nge-share salah satu contoh ya modul dari Kemendikbud. Nah, itu saja nanti yang saya gunakan untuk contoh untuk dimodifikasi ya sehingga menjadi e-modul yang interaktif. Jadi logikanya atau gambar umumnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah punya PDF, PDF-nya dimasukkan ke Flip PDF ya. Terus kemudian ingin background-nya seperti apa? Nah, kalau background ini kita tinggal pilih di sini. Apakah nuansa kayu atau warna tertentu atau gambar tertentu? Nah, ya. Jadi silakan ini bisa memilih background yang dirasa nyaman. Ya. Terus kemudian, nah ini yang mengutak-atik tadi, ditempeli macam-macam tadi. Di sini ada menu edit page. Nah, jadi nanti halaman ini ditambahi apa, halaman berikutnya ditambahi apa. Ya. Jadi PDF yang kesannya tidak bisa diutak-atik tadi, nanti di Flip ini itu bisa ditambahi macam-macam. Nah, jadi nanti kita fokusnya di edit ini. Nah, ketika kita ingin menambahkan sesuatu, ya, ini di atasnya sudah ada, tambahkan link atau movie atau YouTube, macam-macam, ya, termasuk yang di sini. Ini semuanya bisa kita manfaatkan untuk nempeli PDF yang kita import tadi. Jadi dengan YouTube itu bisa, atau video yang dari laptop kita sendiri, ya. Terus kemudian audio. Nah, jadi misalkan ingin menjelaskan, ya. Jadi ada gambar, ya. Kemudian ingin beri penjelasan, audionya atau suaranya Bapak Ibu. Berarti nanti Bapak Ibu harus merekam suaranya, ya. Kemudian disimpan dalam format MP3 misalnya MP3 ya. Nah, rekaman itulah nanti yang kita tempelkan di e-modul. Ya. Nah, itu berupa penjelasan. Atau bisa juga nanti di halaman tengah, wah ini perlu refreshing, ditempeli lagu misalnya, ya boleh kan MP3 ya. Jadi intinya audio, ya format audionya apa saja, ini monggo sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Kemudian gambar, ya. Jadi gambar, nah, ini ditambahkan supaya nanti agak gambarnya agak interaktif atau agak hidup lah. Jadi tidak hanya gambar yang plek itu enggak. Nah, nanti
Di sini ada penempelan gambar, kemudian ada apa ini actionnya. Action itu apakah gambar itu penting ya? Jadi misalnya ada kedip-kedip kotaknya, ya, kemudian ada apa? Panah yang melingkar di sini. Nah, itu artinya gambar ini penting misalnya. Ya, jadi menunjukkan ke siswa untuk memperhatikan gambar itu. Nah, jadi tidak gambar yang diam, tapi ada figuranya yang berkedip atau macam-macam. Terus kemudian, nah ini ya, apa ini, pop up. Pikir berarti kalau gambar itu misalnya di buku itu kecil ya, karena tempatnya kecil, begitu diklik nanti bisa menjadi besar, memenuhi layar supaya gambar detailnya kelihatan. Nah, itu bisa. Ya, jadi kita tidak perlu mengezoom gambar, ya tidak perlu, ya, tapi cukup ngeklik gambar itu, maka otomatis gambar itu akan menjadi full di layar. Nah, ya. Kemudian kita klik lagi, balik menjadi kecil. Nah, jadi ini bisa ditekan, ya. Jadi di atas ini adalah perlakuan mouse-nya. Apakah perlu ditekan atau hanya diarahkan ke atas gambar itu, ya. Jadi, nah nanti yang bawah itu adalah jenis actionnya. Ya, gambar itu sebagai tombol ke halaman tertentu juga bisa membuka link dan lain-lain ya. Jadi ini adalah efek dari kita tekan. Nah, ini kita tidak perlu membuat skripnya, tidak perlu. Jadi kita cukup memilih apa yang kita maui terhadap gambar tersebut ketika kita klik misalnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi gambar kecil bisa menjadi besar full. Nah, ini kan penting hal seperti ini ya. Khususnya gambar yang ada detailnya, detail teks atau proses. Nah, itu perlu didekatkan supaya besar. Terus kemudian movie ya. Jadi ini video, berarti video yang dari laptop kita, bukan dari link tertentu. Oke. Nah, terus kemudian kalau sekiranya sudah cukup, ya, jadi diperbaiki tadi, ditempeli tadi, ya sudah cukup. Nah, maka terakhirnya adalah save dan exit. Nah, ketika di save dan exit, maka file mentah ini tadi itu akan tersimpan. Ya, jadi bukan itu nanti yang kita publish, bukan itu. Jadi itu file mentah kita. Suatu saat bisa dibuka lagi, diperbaiki lagi, yang ini di-del, diganti yang lain atau ditambahi, itu masih bisa. Oke. Nah, kemudian publish. Nah, inilah nanti yang akan kita berikan ke orang lain ya, atau kita berikan ke siswa. Nah, kalau sudah dipublish itu tidak bisa dititik. Ya, jadi video yang sudah nempel, audio yang sudah nempel tadi itu tidak bisa dihilangkan oleh pengguna, tidak bisa. Karena ini adalah file jadi. Sementara yang file mentah tadi itu tetap di kita yang membuat, yang suatu saat itu bisa bisa diganti ya, bisa diperbaiki. Nah, ini ada yang exe ya, HTML dan lain-lain. Jadi monggo nanti formatnya monggo dipilih sesuai dengan kebutuhannya tadi. Nah, ini contohnya nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya. Oke, ya. Jadi ini inti dari menghias tadi teorinya. Sekarang saya ingin mencoba memperagakan. Nah, bahan dasar saya adalah ini, e-modul kimia ini ya. Ini sudah di-share di grup peserta kalau nggak salah oleh Pak Rusli ya. Nah, ini membuatnya dengan Word saja bisa. Ya, Word yang di PDF-kan. Ya. Ini termasuk modul e-modul yang sudah interaktif Bapak Ibu ya. Jadi PDF tapi sudah interaktif ya. Itu bisa kita lihat di daftar isi. Ya, bisa kita di daftar isi. Kalau pendahuluan yang kita klik, maka dia lari ke pendahuluan. Nah, jadi itu contoh sederhana ya. Jadi PDF tapi sudah interaktif ya. Kemudian ini bisa kembali ke daftar isi lagi. Bisa ke pembelajaran 1 kita klik. Nah, ya.
Ini membuatnya di MS Word. Nah, jadi di MS Word kita buat yang interaktif, kita jadikan PDF, maka hasilnya nanti seperti ini. Nah, interaktifnya itu bisa dari situ atau dari sini Bapak Ibu yang sebelah kiri, ya. Nah, ini juga sudah ada bagian-bagiannya. Jadi kalau kita klik pendahuluan, ya larinya ke pendahuluan, ya. Kemudian ke pembelajaran 1, ya pembelajaran 1. Nah, jadi ini, ya ini sudah interaktif. Nah, ini di Word-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin membuat seperti ini, di Word-nya itu, bentar, saya nyoba tadi. Nah, ini saya nyoba, saya potong-potongi saja, Bu, ya. Jadi mudah sekali. Jadi misalnya ini daftar isi. Cukup daftar isi ini kita klik apa ini misalnya heading 1, heading. Nah, heading 1, heading 2, heading 3, mungkin selama ini Bapak Ibu kurang memperhatikan ini. Itu akan menjadi daftar isi yang ada di sebelah kiri ini. Jadi ini saya klik heading 1, maka dia menjadi yang utama. Misalnya ini. Kemudian ada pendahuluan, ada identitas. Identitasnya di modul ini. Jadi ini ada pendahuluan, ini ada identitas. Nah, maka identitas ini kita klik yang heading 2. Ya, jadi ini heading 1 itu yang utama, yang atas-atas ini. Subnya itu adalah heading 2, misalnya ada sub lagi, ya, berarti nanti heading 3 dan seterusnya. Oke. Jadi misalnya ini saya klik isi, nah, ya, jadi cukup kita mengetik judulnya, kemudian kita klik heading 1, heading 2 atau heading 3. Nah, ini nanti ketika kita membuat daftar isi juga sudah otomatis. Jadi nanti kalau sudah disetting menggunakan heading ini, heading 1, heading 2, heading 3, ketika kita membuat daftar isi, maka kita tidak perlu menulis ulang satu-satu, tidak perlu. Ya. Jadi cukup kita menggunakan reference, klik, kemudian reference yang sebelah kiri ini ada tabel konten. Nah, kita pilih yang mana. Nah, misalnya saya ingin yang ini. Oke, kita klik, maka daftar isi otomatis sudah ada dan sudah ada halamannya. Kalau dalamnya nanti diubah, di enter-enter sehingga halamannya geser, kita tidak perlu mengubah ini, ya. Jadi cukup kita refresh gitu aja, ya di sini update tabel. Nah, maka otomatis halaman ini akan menyesuaikan perubahannya tadi. Oke. Terus kemudian ini juga bisa menjadi tombol. Jadi misalnya saya ingin ke pendahuluan, ya cukup pendahuluan ini kita klik. Jadi kontrol klik, berarti kontrol kita ini kita klik langsung ke pendahuluan. Baik, daftar isi, pengen ke misalnya cover dalam, ya kita tinggal klik di sini ya. Jadi ini berfungsi sebagai tombol. Misalnya cover dalam yang kita klik, nah, jadi cover dalam. Nah, kalau Word-nya sudah seperti ini, nah, maka nanti PDF-nya itu sudah seperti yang kita inginkan tadi. Nah, jadi ada interaktif di sebelah kiri maupun di daftar isi. Nah, caranya ya Bapak Ibu nanti berarti cukup file yang Word tadi, save as, ya. Misalnya kita save di mana ini Bapak Ibu tadi? Di modul misalnya ini aja, ya. Jadi saya simpan di sini, ya. Nah, ketika nyimpan ini yang kita ubah. Nah, ini kita ubah menjadi PDF. Jadi ini PDF, di sini aja. Saya simpan di bahan aja. Oke. Jadi modif modul 2 PDF misalnya ini. Nah, ini kita simpan. Oke. Oh, bentar. Nah, ada satu hal yang kurang Bapak Ibu ya. Saya ulangi nggih. File apa tadi? Save as, ya. Saya save di sini tadi. Ya, disimpan sebagai PDF. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu. Nah, toolnya yang perlu atau
optionnya yang perlu kita ya. Jadi toolnya ini jangan lupa ini dicentang, include non-printing information. Jadi create bookmark using. Jadi bookmarknya kita centang, kita aktifkan. Nah, supaya nanti tombol-tombol yang ada tadi itu terbawa ke PDF. Jadi ini jangan lupa ini dicentang ya. Oke, kemudian tadi dia apa tadi di bahan ya. Nah, supaya seperti ditindas, yes. Oke, sekarang kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Oke, ini ya. Jadi tadi apa modul 2. Nah, kita coba ya. Oke, hasilnya adalah ini ya. Jadi ini tadi daftar isi yang kita buat. Ya, itu muncul di sini. Ada pendahuluan, identitas. Kalau kita klik, nah larinya ke identitas ya. Ke halaman peta konsep, ke cover dalam. Nah, ya. Ke daftar isi. Daftar isi juga bisa kita klik. Ini kan gambarnya tangan. Nah, tadi artinya ini bisa kita klik. Oke. Nah, ini yang pertama, mengubah dari Word menjadi PDF yang interaktif. Nah, sekarang kita akan mencoba yang software yang tadi. Ini kita olah ya. Jadi ini kita olah. Saya buka softwarenya. Adalah ini yang flip tadi. Oke, kalau dibuka seperti ini, flip PDF profesional. Tadi kita new project. Kita ambil yang PDF-nya tadi ya. Jadi apa tadi? PDF yang di-share Pak Rusli ya. Jadi kimia kelas 11 ini kemudian kita import. Import ini semakin banyak halaman otomatis semakin lama ya. Ini jadi kita tunggu sebentar ya, supaya importnya tuntas. Oke, proses import sudah selesai. Nah, ini software flipnya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Jadi yang e-modul yang PDF dari Dikbud tadi ya, hasilnya sudah seperti ini. Ya. Nah, ini kan sudah interaktif kan Bapak Ibu. Jadi ini pun bisa ya. Jadi ketika PDF-nya tadi linknya ada ya, daftar isinya otomatis tadi, maka ini pun juga bisa dibuka, klik pendahuluan ya larinya ke pendahuluan. Oke, kita buka misalnya ini kembali ke daftar isi ya, kita kembali ke daftar isi. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan kita ya, kita memodifikasi ini sehingga ada unsur audio, ada video, ada gambar, animasi masuk di sini. Nah, misalnya di halaman sini saya ingin menambahkan gambar tertentu, maka jangan lupa kita klik edit text. Oke, saya ingin memasukkan gambar. Jadi kita pilih yang image. Oh ya, akan kita tempelkan di mana? Kita pilih dulu halamannya. Jadi misalnya saya ingin nempelkan di sini. Oke. Kita klik yang atas ini adalah image. Sekarang ingin tempelkan gambar. Oke. Kita tempelkan di sini ya. Misalnya agak besar. Ingin gambar apa? Berarti yang kanan kita klik select image. Oke. Saya ngambil dari komputer saya saja. Oke, misalnya saya ingin nambah foto saya ini. Nah, jadi ini kita ambil dari komputer kita. Jadi foldernya di mana? Ini Bapak Ibu menyiapkan dulu ya. Misalnya saya ini ya, kita open. Oke, sudah ada di sini. Oke, kemudian kalau ingin efek yang macam-macam, silakan ya. Jadi misalnya ingin efek ya atas ini, action ini, kita pilih seperti yang tadi. Ya, jadi ketika diklik ya, jadi misalnya ingin apa tadi?
Bapak Ibu pop up misalnya ini. Oke. Kan ya, kita klik oke. Oke, berarti ini sudah ada tempelan gambar. Coba sekarang hal yang lain lagi, misalnya di sini ada video. Bentar, video tadi juga ada kok di sini. Tapi video, nah di sini, ini ada video tapi PDF mereka PDF biasa ya, jadi videonya tidak muncul. Nah, saya ingin membuat interaktif, videonya itu ada di sini. Jadi saya nempeli video di sini. Nah, bawahnya ini aja yang kosong untuk contoh. Kita klik movie, video. Formatnya seperti apa? Ini ada macam-macam ya. Jadi playernya itu kelihatan atau tidak. Nah, itu kita klik. Kita tempelkan di bawah sini videonya yang agak besar saja. Oke. Videonya dari mana? Kita klik yang kanan, select video. Kita ambil misalnya ini, contoh video. Ini yang ada di komputer saya, cuci tangan. Oke. Oke, berarti sudah selesai. Kemudian ingin suara. Saya ingin yang lain lagi. Nah, misalnya ini. Ini gambar ini, wah ini perlu penjelasan ini. Nah, maka ini perlu kita pilih suara. Yang atas ini kita pilih suara. Misalnya kita merekam dulu ya, merekam suara pakai HP atau langsung di laptop. Nanti kita simpan sebagai MP3, MP3. Kemudian suara itu kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini ya, audio ya. Ingin playernya seperti apa yang menarik, misalnya waduh pengen yang ini produk aneh ini, nah boleh nah, ya. Oke, kita klik di sini, sumbernya dari mana, nah, jadi select audio, kita tambahkan suara dari file saja ya. Jadi contohnya kita open ya, kita oke. Nah, maka di sini sudah ada tempelan suara ya. Lain lagi, tambah lagi, cari tempat kosong saya ya, tempat kosong. Oh ini aja, halaman berapa nih, 27. Nah 27 ini ada animasi pakai flash misalnya. Nah, silakan di sini ada yang flash di sini. Oke. Flash saya tampilkan di sini. Nah, saya ingin nambahkan flash ada yang ada di sini. Oke. Sumbernya select flash. Ini contohnya flash ya, misalnya. Nah, flash itu dari mana? Monggo Bapak Ibu ya. Yang punya kemampuan membuat sendiri silahkan, yang tidak ya cari di internet banyak sekali ya. Jadi carilah internet flash sesuai dengan topik topik modul yang Bapak Ibu buat ya. Ini agak tidak sesuai ya karena ini flashnya tentang cell volta kalau nggak salah. Tapi ini untuk contoh saja ya, contoh cara menempelkan saja. Kita pilih di sini ya. Oke. Nah, sudah nempel di sini. Oke, nanti Bapak Ibu milih yang lain, link ke internet tertentu atau dengan YouTube atau apapun, silahkan Bapak Ibu mencoba. Oke. Nah, kalau dirasa sudah Bapak Ibu ya, ini tadi yang terakhirnya adalah save and exit. Jadi kita simpan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah nempelkan gambar foto saya, contoh video yang cuci tangan ya, kemudian contoh audio penjelasan gambar tadi ya, terus kemudian ada animasi ya. Yang lain silahkan nanti. Nah, sekarang hasilnya seperti apa? Nah, ini kita coba Bapak Ibu, ini saya izin share lagi. Oke, kalau sudah ini kita publish. Ya, publish itu bisa tombol ini ya, publish, atau dari menu yang ini silahkan publish to ya, misalnya saya ingin yang format EXIF. Oke, saya simpan di sana, judulnya apa tadi ini, hari ini apa, PKM Kimia. Kita beri PKM Kimia ya, kemudian di sana
HTML5 dan Flash ya. Jadi ini monggo dipilih sesuai keperluan, tinggal menconvert. Nah, oke, sudah jadi ya. Oke, kita cari foldernya, tempatnya tadi ya. Jadi ini aja, open folder. Oke, ini yang berkedip. Nah, ini PKM Kimia. Jadi sudah jadi di sini. Oke. Nah, hasilnya seperti apa? Kita coba double klik. Nah, ini. Nah, sekarang kita buka halaman berikutnya tadi. Oke, foto saya ada di sini. Ya. Ya, foto saya ada di sini. Oke. Ya. Kalau di ini ada apa? Warna ungunya yang ada di sini. Ya, jadi berhasil nempel di sini. Kemudian kita cari tempelan yang lain tadi, apa tadi? Oke. Bukan. Oh ya, ini ada video. Nah, video tadi ini kita jalankan. Nah. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu Jadi, bisa menyebabkan berbagai macam PDF penyakit. yang dari Dikbud tadi Biasakan mencuci ternyata tangan bisa dengan air ditempeli. mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok video punggung sudah dan nempel. sela-sela jari sisi Kita luar cari tangan lagi, kiri tadi ada dan juga suara. sebaliknya. Nah, suaranya ada di sini. Nah, kita klik. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa Jadi, minyak mentah penjelasan yang berasal ini dari bisa dalam bumi didengar oleh diambil pengguna. dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan Jadi, dilakukan suara proses bisa destilasi. masuk. Oke, berarti berhasil. Nah, monggo nanti misalnya Bapak Ibu Dari setiap tangki ada minyak gambar, mentah, ada tabel, minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. klik, jangan klik. Pemanasan ini bertujuan Kemudian untuk yang terakhir memisahkan tadi juga fraksi-fraksi minyak ada bumi berdasarkan animasi. Kita cari agak belakang tadi halamannya. Oke, oh lewat. Oke, ini contoh animasi ya. Jadi ini saya menggunakan Cell Volta karena tidak sempat tadi ya cari untuk yang sesuai dengan ini. Jadi misalnya yang sebelah kiri menggunakan Ag, maka larutannya AgNO3. Kemudian yang kanan, sel yang kanan menggunakan misalnya zinc. Larutannya menggunakan zinc nitrat. Oke, kita on-kan. Oke, itu artinya animasi bisa nempel. Oke. Nah, kelebihan lain ya dari software ini bisa melacak tulisan. Jadi set di sini ya, di sini. Nah, misalnya saya ingin mencari tentang cracking. Coba saya tulis crack. Cracking itu ada di halaman mana saja. Jadi kita cari, nah, akan langsung ketemu. Nah, jadi cracking, nah, ada cracking di halaman ini. Berikutnya nah, ada di sini cracking. Berikutnya ada di mana. Nah, jadi ini ya. Jadi tulisan yang ada di PDF itu tetap bisa dideteksi. Ya. Otomatis ini tergantung sumbernya, Bapak Ibu. Kalau sumbernya gambar ditempelkan di PDF tidak bisa. Ya, jadi ini adalah teks yang berasal dari Word tadi yang betul-betul tulisan. Ya. Jadi tulisan dipindah ke PDF, PDF dibawa ke flip ini, flip profesional. Ya. Ye, banyak hal ya, kelebihan-kelebihannya silahkan ya. Ini untuk misalnya pengen ngezoom, ya, misalnya pengen ngezoom ya bisa silahkan. Ya. Oke, misalnya ingin ngezoom ya dibesarkan saja. Oke. Seperti apa ya? Nah, ini juga memfasilitasi seperti itu. Oke, saya kira itu Pak Rusli ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwasanya ini tidak sulit ya. Jadi karena software ini sangat mudah digunakan untuk pemula
Ya. Karena tinggal memilih apa yang akan ditempelkan, kemudian yang ditempelkan itu kita siapkan dulu, nanti tinggal dimasukkan ke modul interaktif tersebut. Oke, saya kira cukup dari saya kembalikan ke Pak Rusli. Oke, dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Karmin atas penjelasannya, sangat menarik dan memang ternyata tidak sulit nggih. Karena di sana sudah ada aplikasi PDF Builder ya. Nanti akan di-share ya Pak Karmin nggih. Jadi akan di-share software yang digunakan tadi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mencoba dan jangan khawatir, nanti rekaman Zoom ini juga akan di-share. Sehingga kalau Bapak Ibu terlewat mungkin ya. Jadi tadi ada yang terlalu cepat penjelasannya. Nah, nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian nanti juga bisa dipercepat, diperlambat ya. Jadi nanti rekaman Zoom juga akan dibagikan. Oke, sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Di sini ada yang ingin live dulu untuk bertanya, monggo. Jika ingin live bertanya bisa menggunakan reaction ini, nggih. Jadi ada reaction di sana, tinggal diklik. Kemudian munculkan raise hand seperti yang ada di saya seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian raise hand, maka akan saya panggil siapa yang raise hand, kemudian bisa bertanya secara langsung. Oke, ini saya lower hand dulu, nggih. Ya. Jadi di sini ada Pak Idhar sebagai penanya pertama untuk yang live. Monggo Pak Idhar. Ya, terima kasih Pak Rusli. Langsung saja kami bertanya, Pak. Kami pernah dapat software pembuatan e-modul menggunakan sigil, Pak. Ya, nah, tapi kalau melihat ini saya sangat tertarik, Pak, menggunakan flip PDF nih. Flip PDF Builder. Ya, flip PDF Builder. Nah, kalau bisa, Pak, mungkin termasuk saya, Pak, atau teman-teman guru-guru ini belum punya aplikasinya atau softwarenya, Pak. Nah, kalau bisa nanti di-share di grup sehingga kami bisa unduh. Kalau bisa ya bukan yang trial, Pak. Kemudian sekalian ini permintaannya banyak ini. Sekalian tutorialnya, Pak, mungkin ada. Kami cari-cari tutorialnya Pak. Biasanya pakai join free gitu, Pak, memasukkan sehingga kami muter-muter daripada muter-muter, mungkin Bapak Sukarmin punya keduanya sehingga kami bisa secepatnya atau bukan secepatnya bisa mempelajarinya dengan secepatnya, Pak, gitu, Pak. Terima kasih Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhar pertanyaannya. Mungkin langsung aja Pak Karmin, nggih. Langsung dijawab oleh Pak Karmin, monggo. Makasih Pak. Nah, ini modal pertama tertarik dulu Pak, nggih. Ya. Pak Idhar sudah tertarik. Nanti akan saya kirim. Kebetulan tadi malam saya mencari cracknya ketemu, Pak. Ya, jadi nanti. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Cracknya sudah tidak ada, sudah tidak bertanya, ayo tentang bayar gitu, tidak ada. Iya Pak. Ya. Kemudian petunjuknya juga sudah ada, tapi bahasa Inggris yang petunjuk lengkapnya. Tapi yang petunjuk praktis nanti memutar ulang video ini tadi, saya kira bisa. Okay. Nggih Pak, nggih. Saya kira itu Pak Rusli. Matur nuwun Pak Karmin. Pak Idhar sudah jelas nggih. Jadi nanti akan di-share untuk softwarenya, nggih. Kemudian nanti rekaman Zoom-nya jangan khawatir Bapak Ibu, nggih. Jadi akan di-share juga di grup WA tersebut sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memutar kembali, nggih. Memutar lebih cepat, memutar lebih lambat, ke menit berapa dan seterusnya, monggo. Oke, setelah Pak Idhar ada lagi mungkin yang ingin bertanya secara langsung agar bisa direspon oleh Bapak Ibu narasumber. Sekali lagi dengan menekan tombol reaction seperti tadi. Monggo Bapak Ibu. Karena kalau di chat sudah ada beberapa pertanyaan juga. Tapi mungkin ada yang ingin langsung, monggo. Karena biasanya kalau pertanyaan langsung responnya lebih cepat, gitu. Karena apa yang ditanyakan bisa langsung diklarifikasi dengan Bapak Ibu narasumber. Wonten? Oke, sambil menunggu mungkin yang live saya bacakan pertanyaan yang ada di chat, nggih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama dari, saya lihat dulu.
dari Bu Mirawati ya. Jadi dari Bu Mirawati, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang. Mudah-mudahan masih ada di sini ya, Bu Mirawati. Atau mungkin Bu Mirawati ingin langsung menyampaikan? Ada Bu Mira? Oke, mungkin saya bacakan aja Bu Mira. Gimana Bu Mira? Mau nyampaikan langsung? Monggo, enggak apa-apa. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin bertanya Bapak, pada saat kita akan memilih aplikasi, nah kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu Pak? Oke, berarti Jadi, langsung ke aspek apa saja yang perlu kita pertimbangkan pada saat akan menentukan aplikasi yang akan kita gunakan, begitu maksudnya Pak. Terima kasih Bu Mira. Langsung ditanggapi oleh Pak Karmin karena terkait aplikasi. Monggo Pak Karmin. Jadi aplikasi yang pertama tentunya sesuai dengan tujuan kita. Jadi apakah ingin yang hasilnya nanti rumit atau yang sederhana. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama ingin yang PDF saja tapi yang interaktif, nah, maka cukup kita punya Adobe Acrobat saja, karena supaya bisa menyimpan dari Word menuju ke PDF. Ini saja cukup saya kira. Ya. Kalau ingin yang rumit, ya tadi ya ingin yang seperti apa, nah itu kita pilih ya. Jadi kita tadi, saya tadi menawarkan 4 kalau nggak salah ya, itu monggo. Nah, yang lebih terpenting adalah kemampuan pengguna. Ya, jadi dulu pernah pelatihan sigil ya tahun berapa itu, 18 atau tahun berapa itu hampir semua guru dilatih. Nah, tapi karena sigil itu membuat sendiri, skripnya harus membuat, nggak bisa membuat ya harus cari template-nya. Nah, itu kalau punya kemampuan yang bagus, silakan ya, itu nanti kreasinya akan lebih bagus ya. Tapi kalau kemampuannya itu terbatas ya, karena memang skrip itu kita akan omong-omongan dengan komputer ya. Jadi skrip itu kan bahasa ya. Nah, kalau kita tidak bisa ngomong istilahnya ya tidak bisa jadi. Jadi harus punya kemampuan bahasa pemrograman ya. Kalau tidak ya aplikasi seperti ini tadi. Jadi sudah ada menu-menunya, kita tinggal nempelkan ya, kemudian mengatur action sesuai action yang disediakan oleh software tersebut. Saya kira itu ya. Jadi pertama tujuannya untuk apa ya. Jadi ending pengolahannya nanti seperti apa. Kemudian cari softwarenya, kemudian kemampuan kita sendiri. Ya. Saya kira itu Pak Rusli. Terima kasih Pak Karmin. Mungkin sudah jelas untuk Bu Mirawati dari MAN 2 Kota Tangerang. Terima kasih pertanyaan dan tanggapan dari Pak Karmin. Kemudian ada lagi Ibu Fanantia dari SMA 1 Menganti. Monggo kalau ingin menyampaikan secara langsung. Karena ini pertanyaannya panjang sekali. Gimana Bu Fanantia, ada? Iya Pak, ada. Ya silakan Bu Fanantia. Jadi di sekolah saya tahun ini kan menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Jadi setiap guru diwajibkan untuk membuat modul ajar sebagai pengganti RPP. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, kira-kira komponen apa yang bisa ditambahkan di modul ajar sehingga modul ajar yang kami buat itu menarik dan bisa diakses oleh siswa di handphonenya. Jadi tidak terlalu berat untuk ketika membuka aplikasi tersebut. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Fanantia. Monggo ke Pak Karmin lagi nih sepertinya, karena arahnya ke software juga. Monggo Pak Karmin. Oke, kalau kelengkapan modul seperti Prof Puji tadi ya, jadi komponen standar kekimiaan ya itu sudah ada di sana ya. Jadi harus ada cover, glosarium dan lain-lain itu standar ya. Itu standarnya modul. Jadi kalau roti itu harus ada tepungnya, ada gulanya, ada telurnya, itu harus terpenuhi karena standarnya. Ya. Nah, yang saya tadi memodifikasi. Ya. Jadi modul yang sudah jadi sesuai kebutuhan standar tadi yang dijelaskan oleh Prof Puji. Ya. Kalau ingin nambahi sesuatu, biasanya kan sulit. Kertas kok ditambahi video kan sulit.
ya. Nah, oleh karena itu perlu software tadi ya. Nah, kimia itu kan kalau tulisan saja tanpa kehadiran guru itu kan siswa akan sulit. Nah, maka perlu kehadiran guru. Nah, kehadiran gurunya itu bisa berupa video. Jadi bisa saja di halaman tertentu itu guru menjelaskan live ya, ada wajahnya Bapak Ibu guru, direkam menjadi video, ditempelkan ke halaman tertentu. Nah, ya. Jadi pas itu nanti seolah-olah siswa buka buku ketemu gurunya. Nah, ya. Ya, atau apa tadi? Audio saja. Oh, ya. Jadi itu yang saya tadi itu adalah komponen-komponen tambahan ya. Jadi audio, video, animasi ya, itu tambahan jika diperlukan. Dan menurut saya untuk kimia beberapa konsep tertentu memang perlu penjelasan ya, istilahnya penjelasan dari guru ya, untuk memperjelas gambar atau bagan atau apapun itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau kebutuhan standar sudah dijelaskan Prof. Uci tadi ya, itulah komponennya, memang komponen dari modul. Itu Pak. Oke, Bu Fanantia mungkin ada yang ingin diperjelas lagi kalau ada yang belum terjawab mungkin. Untuk software yang tadi itu berarti kalau di-share ke siswa masih terjangkau kan Pak? Maksudnya beberapa siswa kan HP-nya Android-nya dengan tipe standar, takutnya nggak bisa dibuka atau bagaimana? Oke, jadi software itu untuk gurunya ya Bu ya. Jadi software itu untuk gurunya kan untuk membuat. Nah, yang diberikan siswa adalah satu file tadi, terakhir tadi. Nah, tadi untuk keperluan untuk keperluan ke siswa tadi bermacam-macam ya. Yang saya contohkan tadi adalah exe. Exe itu berarti bisa dibukanya di Windows. Untuk dibuka di Android ada lagi. Jadi misalnya tadi nge-share-nya jangan di exe tetapi di HTML. Nah, sehingga nanti yang diberikan gurunya ke siswa itu bukan filenya buku modul, bukan, tapi yang diberikan adalah file linknya, karena modulnya tersimpan di internet ya, di internet ya. Nah, yang kita berikan hanya linknya. Dan tadi beberapa penjelasan di awal tadi itu bisa dibuka di Mac ya, misalnya punyanya Mac ya, Android atau Windows. Kayak gitu ya. Dan itu penting, jangan sampai produk akhirnya tidak kompatibel dengan perangkat yang dimiliki siswa ya, itu sama. Oke, saya kira itu. Oke, Bu Fanantia, sampun? Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Fanantia. Berarti Pak Karmin tergantung eksekusi akhir ya. Inginnya nanti seperti apa? Ingin diakses lewat mana ya? Karena ini sepertinya pertanyaannya berkaitan dengan yang Bu Nurus Soba dari SMA Waringin Anom ini. Atau Bu Nurus ingin langsung bertanya, monggo Bu Nurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, terima kasih atas informasinya tadi dan juga kesempatannya. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaannya sudah di akhir dijawab oleh Pak Sukarmin ya. Jadi tergantung pada sasarannya ya, kita harus menempatkan bagaimana bentuk akhirnya itu tadi ya. Kalau di Excel berarti nanti siswanya kita dihimbau untuk membukanya di laptop. Kalau hanya sekedar video biasa mungkin bisa diputar lewat handphone Android, begitu nggih Pak nggih? Nggih, monggo. Nggih, betul seperti itu Bu. Jadi eksekusi akhir istilahnya ketika publish akhir tadi. Dan Bapak Ibu masih punya mentahnya, jadi dipublish berkali-kali, berbagai jenis pun bisa ya, karena yang kita berikan ke siswa adalah hasil publish, bukan mentahannya. Oke, karena sekarang siswa biasanya ke Android, Pak Karmin. Kalau teman-teman mahasiswa kan biasanya ke arah laptop, nggih. Tetapi kalau di SMA mungkin kebanyakan masih di gadget, nggih. Kebanyakan di Android. Jadi eksekusinya yang harus berhati-hati, harus diperhatikan. Inginnya ke arah mana. Tapi sekali lagi itu tidak mengurangi resolusi dan lain-lainnya, nggih Pak Karmin, nggih. Kan tampilannya akan sama, nggih. Nggih, ya, jadi file resolusi membawa efek ke ukuran file ya.
Nah, ketika membuka yang pertama tadi, ya, itu sudah ada apa tadi? Sudah ada pilihan, ya. Jadi misalnya resolusi awalnya bagus, ya. Apakah hasil akhirnya nanti sebagus itu maksimalnya, maksudnya maksimalnya sebagus itu, nah itu ada pilihan, ya. Terus kemudian ketika membuka, ya, karena ini sekali lagi, ya, bagus membawa apa? Membawa ukuran file, resolusi membawa ukuran file, otomatis semakin resolusi tinggi, ya semakin semakin berat, ya. Nah, kalau saya sarankan memang menggunakan laptop, ya. Saya khawatir ini tadi tulisannya kan berbentuk buku kan ini, ya. Nah, kalau menggunakan HP nanti kan kecil-kecil. Ayo silahkan ya, tapi akan lebih standar kalau kita baca itu di laptop yang ukurannya besar.